Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Penjaga yang Tidak Pernah Pergi. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Jiwarsa Weningrum masih terdiam di ambang pintu kamar ibunya. Suara erangan Parau itu kembali terdengar dari ranjang, lalu disusul denting sendok yang jatuh ke lantai. Ia menghela nafas pendek, lalu masuk perlahan. "Bu, jangan dibuang lagi sendoknya," ucapnya pelan sambil membungkuk mengambil sendok yang sudah menggelinding ke kolong ranjang. Di atas kasur, Lasmi Daryawati hanya melirik sekilas, lalu membuang muka ke arah dinding. Ruang kamar itu pengap. Jendela sengaja tidak dibuka karena ibu selalu mengeluh kedinginan. Padahal udara dusun Kalitirta tidak pernah benar-benar dingin. Di atas meja kecil di sudut kamar, 2 piring bekas makan siang belum sempat dibereskan. "Bu, nanti makan sore pakai bubur lagi ya. Mbak Kinanti lagi masak di dapur," kata Jiwarsa sambil mengangkat gelas yang tumpah ke lantai. Isinya sudah merembes ke pinggiran kasur. Ibunya hanya menjawab dengan suara serak. "Lama. Semua di sini lama." Suara sendok jatuh tadi bukan yang pertama hari itu. Sejak pagi ibu menolak dimandikan, lalu marah ketika air minumnya terlambat diberikan. "Aku ini bukan batu. Aku tahu kau lambat. Kau pikir aku bodoh?" bentak ibunya siang tadi, membuat Jiwarsa hanya bisa menunduk. Ia tak pernah menjawab saat ibunya marah. Ia juga tidak pernah melawan, bukan karena takut, tapi karena lelah. Mbak Kinanti muncul di depan pintu dengan wajah berminyak dan celemek masih terikat di pinggang. "Mbak Yu, nanti sore tak bantu bersihin kamar ini ya. Dapur beres, tinggal cuci piring." Jiwarsa mengangguk singkat. "Ibu makan siangnya habis lagi mbak, bahkan 2 porsi. Kinanti memicingkan mata, lalu menoleh ke arah ranjang. "Lah iya, saya juga heran. Padahal lauknya pedas, biasanya nggak doyan." Sore datang dengan langit kelabu. Rumah itu makin terasa sunyi. Jam dinding berdetak lambat. Angin mengelus pelan dari sela jendela. Di kamar, Lasmi mulai menggumam lagi. Kata-katanya tidak jelas, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Jiwarsa mendekat. "Bu, ngomong sama siapa?" Lasmi menoleh pelan, lalu tersenyum kecil. "Dia sudah di sana. Dia nunggu kamu." Jiwarsa terdiam. Tidak ada siapapun di sudut ruangan yang ditunjuk ibunya. Tidak ada kursi, hanya kain bekas setrika yang dilipat. "Bu, itu kosong. Di situ nggak ada siapa-siapa." Lasmi tidak menjawab. Pandangannya sudah kembali ke langit-langit. Tangannya gemetar ringan. Sesekali ia mencakar selimutnya sendiri. Malam mulai turun. Mbak Kinanti pamit lebih cepat karena anaknya demam. Setelah mengantar ke depan, Jiwarsa kembali ke kamar ibunya. Bau dari makanan sisa mulai mengganggu, tapi ia terlalu lelah untuk bereskan. Dari ranjang, Lasmi tiba-tiba berteriak, "Cepat, kasih aku air. Aku haus." Jiwarsa tergesa-gesa menuang ke gelas, tapi saat mendekat gelas itu direbut dan dilempar ke lantai. Air menyebar ke kaki Jiwarsa. Ibunya mengerang marah. "Terlambat lagi. Kau selalu terlambat." Air dingin di telapak kakinya membuat Jiwarsa melangkah mundur. Ia hanya berdiri di sana, memandangi ibunya yang kembali menggumam, kadang tertawa pendek, lalu diam lagi. Ia tidak menangis,
Ia juga tidak marah. Tapi malam itu untuk pertama kalinya, Jiwarsa merasa seperti tinggal serumah dengan orang asing yang wajahnya masih ia kenali. Malam sebelumnya masih membekas di benak Jiwarsa. Wajah ibunya yang berubah-ubah, marah, tertawa, lalu kosong, terus mengganggu pikirannya. Pagi itu, udara dusun Kalitirta belum terlalu terang. Jiwarsa baru saja selesai menyapu halaman depan ketika mendengar Mbak Kinanti berseru dari arah teras samping. "Mbak Yu, saya taruh ibu sebentar di teras ya. Saya mau matikan kompor di dapur." Jiwarsa hanya menjawab cepat. "Iya, jangan lama Mbak." 5 menit kemudian saat Jiwarsa keluar ke teras, kursi roda itu kosong. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Panik mulai menyergap. Mbak Kinanti!" teriaknya. Kinanti muncul tergesa dari dapur. "Loh, tadi di sini Mbak Yu. Rodanya sudah saya kunci." Mereka berdua langsung berlari ke depan rumah. Gerbang masih terkunci rapat. Tidak ada tanda-tanda pintu terbuka. Tidak ada bekas roda di jalan setapak. Keduanya menyusuri setiap ruangan. Jiwarsa membuka lemari, mengecek kamar mandi, bahkan menengok bawah ranjang. Saat mereka sampai di belakang, terdengar suara pelan dari atas, seperti sesuatu tergesek angin. Mereka naik tangga ke lantai 2 yang jarang dipakai. Hanya ada jemuran dan satu gudang kecil. Di pojok, Lasmi duduk di kursi rodanya. Kepala dan sebagian tubuhnya tertutup spray basah yang melambai pelan karena angin dari jendela. "Ibu?" Jiwarsa mendekat dengan suara gemetar. Spray itu disibakan pelan. Lasmi hanya menatap kosong ke arah luar, tak menjawab. "Bu, siapa yang bawa ibu ke sini?" Lasmi mengedipkan mata pelan, lalu menoleh. "Dia yang dorong dari belakang." Jiwarsa menahan nafas. Mbak Kinanti yang berdiri di belakangnya segera berbisik. "Saya nggak bohong Mbak Yu. Tadi benar-benar saya tinggal sebentar." Setelah menarik ibu kembali ke bawah, Jiwarsa duduk diam cukup lama di ruang makan. Ia memandangi tangannya yang dingin, mencoba berpikir jernih. "Mbak, tadi ibu ngomong ada yang dorong dia ke atas." Kinanti tidak langsung menjawab. Ia berdiri lama di dekat pintu dapur sebelum berkata pelan. "Saya sudah lama mau bilang, tapi takut Mbak Yu nggak percaya. Rumah ini ada yang ikut." Malamnya, Jiwarsa menjaga ibu sendiri. Mbak Kinanti pulang lebih awal. Setelah mematikan lampu ruang tengah, Jiwarsa kembali ke kamar. Tapi belum sempat berbaring, terdengar bunyi roda yang menggesek ubin. Pelan, berulang. Dari arah lorong ia membuka pintu, tapi lorong itu kosong. Ia memeriksa kursi roda ibunya, masih terkunci di tempat semula. Beberapa benda kecil di kamar berpindah sendiri. Buku yang semula ada di atas meja, kini berada di lantai dekat ranjang. Gelas air bergeser beberapa sentimeter. Ibu masih tertidur, tapi tubuhnya bergerak seperti gelisah. Jiwarsa berdiri. Ia ingin pergi dari rumah itu malam itu juga, tapi kakinya tidak melangkah. Ia tahu kalau ia keluar, tidak ada yang akan merawat ibunya. Tapi kalau tetap di sini, entah apa lagi yang akan terjadi. Malam itu Jiwarsa tidak tidur. Suara roda kursi yang bergeser sendiri, benda-benda yang berpindah tempat, dan bayangan samar di dinding masih membekas dalam pikirannya. Ia duduk di dekat ranjang ibunya sampai pagi tanpa berkata apa-apa. Ketika matahari mulai naik dan Mbak Kinanti datang, Jiwarsa langsung berkata pelan, "Saya mau ke rumah Pak Desur ya. Jaga ibu dulu ya Mbak." Kinanti hanya mengangguk, tapi sorot matanya menunjukkan rasa lega. Rumah Surya Sadono hanya berjarak 3 rumah dari ujung jalan utama dusun. Begitu melihat keponakannya datang, pria tua itu langsung mengajaknya duduk di beranda. Belum sempat Jiwarsa membuka cerita, pamannya sudah bicara lebih dulu.
Wening, kamu kelihatan capek sekali. Ada yang mau kamu tanyakan ya? Jiwarsa menarik nafas. Pak D, saya mau jujur. Di rumah sudah aneh sejak lama. Ibu berubah. Saya takut, Pak D. Surya tidak menjawab langsung. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan. Ibumu tidak seperti yang kamu tahu selama ini. Jiwarsa mengerutkan dahi. Maksud Pak D? Surya menoleh dengan wajah serius. Keluarga kita sejak zaman Simba dulu tidak hanya hidup dengan ajaran biasa. Kami punya warisan yang lebih tua dari itu. Ibumu dulu salah satu yang paling kuat, tapi dia berhenti setelah menikah dengan bapakmu. Jiwarsa tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Warisan apa? Surya tidak langsung menjawab. Ia menghela nafas, lalu berkata lirih. Penjaga. Ibumu dulu pernah memelihara sesuatu. Tapi setelah dia berhenti, penjaga itu tetap tinggal. Tidak pergi, hanya diam, menunggu. Ruang di antara mereka menjadi hening. Hanya suara ayam dari kandang belakang yang terdengar samar. Kenapa baru sekarang Pak dicerita? Jiwarsa bertanya dengan suara rendah. Karena selama ini, ibumu menolak membahasnya. Dia ingin kamu tidak tahu apa-apa. Ketika Jiwarsa pulang, langit sudah mendung. Di dapur ia mencium bau hangus tipis. Ia mendekat dan melihat Mbak Kinanti membakar kemenyan di atas tungku kecil. Mbak, kenapa bakar itu? Tanyanya cepat. Kinanti terkejut dan langsung mematikan bara api. Maaf Mbak Yu, saya nggak tahan. Bau kamar ibu beda, seperti gak wajar. Jiwarsa menatapnya tajam. Mbak, ada yang mau Mbak sampaikan nggak? Mbak Kinanti menggigit bibir, lalu duduk di bangku kayu. Ia menunduk lama, kemudian berkata dengan suara gemetar. Saya pernah lihat Mbak Yu, di kamar ibu, bayangan perempuan tua, diam saja, berdiri dekat jendela, mukanya kelihatan, tapi matanya kosong. Jiwarsa tidak langsung bereaksi. Ia hanya berdiri di sana, mendengarkan, menahan rasa yang semakin sulit dipahami. Ia tidak tahu apakah harus marah, takut, atau kecewa. Tapi dalam hati satu pertanyaan muncul tanpa bisa dijawab. Siapa sebenarnya perempuan yang ia panggil ibu selama ini? Jiwarsa masih terdiam di pojok dapur, menatap sisa asap kemenyan yang belum hilang. Kalimat Kinanti tentang bayangan perempuan tua di kamar ibunya terus bergema dalam kepalanya. Ia ingin membantah, tapi semua kejadian yang ia lihat sendiri tak bisa dibantah. Langkah kakinya berat saat menuju kamar ibu. Sesampainya di sana ia hanya berdiri di ambang pintu, memperhatikan ibunya yang tertidur dengan nafas berat. Malamnya, suara tawa pelan terdengar dari dalam kamar. Tawa itu terdengar tidak seperti biasanya, pelan tapi panjang, seperti menahan sesuatu. Jiwarsa membuka pintu sedikit. Ibunya masih di ranjang, tapi wajahnya menoleh ke langit-langit sambil terus tertawa. Ibu, panggilnya. Lasmi mendadak berhenti tertawa. Mulutnya bergerak, tapi suara yang keluar seperti gumaman dengan bahasa asing. Ibu ngomong apa? Tanya Jiwarsa. Tidak ada jawaban. Lasmi menoleh perlahan, sorot matanya kosong. Keesokan sorenya saat Jiwarsa sedang mencuci kain lap di ember, terdengar suara benturan keras dari kamar. Ia berlari ke dalam dan menemukan ibunya menggigit tangannya sendiri dengan posisi badan menyamping. Darah mengalir dari luka gigitannya. Ibu, jangan! Teriak Jiwarsa, mencoba menarik tangan ibunya. Tapi Lasmi justru mendorongnya dan memukul baunya sambil berteriak. Pergi, kamu anak durhaka, jangan sentuh aku.
Jiwarsa terhuyung dan nyaris jatuh ke lantai. Ia bangkit perlahan, menatap ibunya yang masih menangis sambil mengumpat dengan kata-kata kasar. Ia tidak pernah mendengar ibunya berkata seperti itu sebelumnya. Di luar kamar, Mbak Kinanti berdiri dengan wajah pucat. "Mbak Yu, maaf, saya nggak kuat. Boleh saya pulang lebih awal?" Jiwarsa mengangguk perlahan. "Besok balik lagi ya?" pintanya. Kinanti tidak menjawab, hanya menunduk dan segera pergi. Saat hari mulai gelap, Jiwarsa duduk sendirian di ruang tamu, hening. Hanya suara jam dinding dan derit lantai kayu. Ia menoleh ke arah lorong yang menuju kamar ibunya. Pintu itu tertutup rapat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tubuhnya lelah, matanya berat, tapi pikirannya terus bekerja. Ia ingin bicara pada tetangga atau mungkin meminta bantuan pamannya. Tapi ia takut dianggap mencari perhatian. Takut orang-orang mengira ibunya gila, dan lebih dari itu, ia malu. Dari dalam kamar terdengar gumaman lagi, lirih, tidak jelas. Tapi kali ini bukan satu suara, seperti dua orang yang sedang bercakap. Jiwarsa berdiri perlahan, ia mendekati pintu kamar ibu, tapi tidak membukanya. Ia tempelkan telinganya ke pintu. Suara itu berhenti. Ia mundur, lalu kembali ke ruang tamu. Duduk, diam. Dalam hati ia berkata pelan, "Aku tidak tahu siapa lagi yang tidur di dalam kamar itu sekarang." Jiwarsa masih duduk di ruang tamu. Pintu kamar ibunya tetap tertutup, tapi keheningannya terasa tidak wajar. Sejak suara gumaman itu berhenti, suasana rumah berubah. Udara jadi lebih berat, seperti menahan sesuatu. Jiwarsa tidak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan, tapi setiap detik membuat tubuhnya makin tegang. Ia mencoba memejamkan mata di kursi rotan, tapi tidak bisa tidur. Malam itu Mbak Kinanti tidak datang. Sudah 2 hari perempuan itu izin pulang lebih cepat dan belum memberi kabar. Menjelang tengah malam, tiba-tiba kamar Jiwarsa dipenuhi bau melati. Bukan samar, tapi kuat dan menusuk. Ia langsung duduk tegak, menoleh ke jendela, tertutup rapat. Tidak ada angin, tidak ada bunga di dalam kamar. Bau itu bertahan beberapa menit, lalu perlahan hilang seperti tersedot. Jiwarsa bangkit dan membuka pintu kamarnya. Lorong rumah yang biasanya hangat terasa dingin, seolah habis disiram air. Lantai licin, tapi tidak basah. Dengan langkah pelan Jiwarsa menuju kamar ibunya. Ia membuka pintu pelan. Lasmi duduk tegak di ranjang, tidak bersandar, tidak bergerak. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke dinding. Tidak bicara, tidak bereaksi. "Ibu." Jiwarsa mendekat, tapi tidak ada jawaban. Ia berdiri di depan ibunya beberapa saat, menunggu. Tapi Lasmi hanya duduk diam, tanpa kedipan. "Ibu, saya di sini. Ini saya," bisiknya pelan. Tidak ada reaksi sedikit pun. Jiwarsa akhirnya kembali ke kamarnya. Ia duduk di lantai, punggungnya bersandar ke tempat tidur. Lampu kamar tetap menyala. Ia memeluk lututnya sendiri, mencoba menenangkan nafas. Waktu berjalan lambat, jam di dinding menunjukkan pukul 2:15. Saat ia mencoba berdiri, matanya melihat sesuatu di pojok ruangan. Sosok hitam berdiri diam, tidak bergerak. Bentuknya seperti manusia, tapi tanpa wajah yang jelas. Jiwarsa ingin berteriak, tapi tenggorokannya membeku. Tubuhnya kaku, tak bisa digerakkan. Sosok itu tetap di sana selama beberapa saat, lalu menghilang tanpa suara. Tidak meninggalkan jejak, tidak ada angin, tidak ada perubahan apapun. Jiwarsa akhirnya bisa bernafas kembali. Ia tidak tahu harus percaya pada apa. Tangannya gemetar saat mengambil gelas di meja. Air di dalamnya bergetar. Ia ingin berdoa, tapi mulutnya hanya bisa komat-kamit. Dalam hatinya timbul satu pikiran yang tak bisa dihindari. Bagaimana jika ibunya sudah bukan lagi ibunya? Tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada yang bisa ditanya. Rumah itu terlalu sepi untuk mencari kepastian. Bau melati yang semalam memenuhi kamar masih terasa samar.
di ujung hidung Jiwarsa saat ia membuka pintu kamar ibunya pagi itu. Lasmi masih duduk di tempat yang sama. Posisi tubuhnya tidak banyak berubah, hanya selimut yang tergeser, menandakan ia mungkin bergerak sendiri. "Ibu, saya bawakan teh hangat," ucap Jiwarsa sambil meletakkan cangkir di meja kecil. Tidak ada jawaban. Ia duduk di sisi ranjang. "Ibu dengar saya kan?" Lasmi menoleh perlahan. Matanya kosong, bibirnya bergerak, tapi hanya keluar gumaman pelan yang tidak jelas, seperti suara yang sangat berat dan nyaris tak berbentuk kata. Jiwarsa menggenggam tangan ibunya, tapi tangan itu terasa dingin dan kaku. Tidak ada tekanan balasan. Ia memandangi wajah ibunya yang tidak menunjukkan emosi apapun. "Ibu masih ingat saya kan?" tanyanya lirih. Lasmi tidak menjawab. Pandangannya tidak menatap anaknya, melainkan lurus ke arah tembok belakang. Jiwarsa akhirnya berdiri, menata kembali selimut dan berkata pelan, "Saya ke dapur sebentar, nanti saya balik lagi." Saat ia melangkah keluar, suara kaca pecah terdengar dari dalam kamar. Jiwarsa berlari kembali dan menemukan bingkai foto keluarga tergeletak di lantai. Kacanya pecah dan fotonya robek di bagian tengah. Gambar ayah dan ibu terbelah, padahal bingkai itu sebelumnya disimpan di dalam laci. Ia memungutnya perlahan, lalu menoleh ke ibunya yang tetap diam. "Bu, siapa yang jatuhin ini?" Lasmi tidak menjawab. Matanya tetap tertuju ke dinding. Hari berlanjut tanpa suara lain, tapi malam datang dengan ketegangan baru. Suara roda kursi terdengar dari arah lorong, perlahan menyeret pelan, berhenti, lalu bergerak lagi. Jiwarsa menahan nafas, mencoba tetap duduk di depan meja. Ia membuka buku tua milik ayahnya, berusaha membaca, tapi pandangannya tidak bisa fokus. Suara itu semakin dekat, berhenti tepat di depan kamarnya. Ia bangkit perlahan, mendekat ke pintu, lalu membuka. Tidak ada siapapun di luar. Lorong gelap. Kursi roda masih ada di kamar ibunya, tidak bergeser sedikit pun. Ia menutup pintu perlahan, duduk kembali. Tangannya gemetar meski ia mencoba tenang. Kalau semua ini memang berasal dari masa lalu ibu, kenapa harus saya yang merasakannya sekarang? Tanyanya dalam hati. Ia memejamkan mata, berharap tubuhnya tenang. Tapi dalam diam pikirannya justru semakin gaduh. Rumah ini yang dulu menjadi tempat ia tumbuh, kini tidak lagi memberikan rasa aman. Segala sesuatu yang dulu akrab kini terasa asing. Bahkan suara detik jam pun terdengar seolah berasal dari tempat lain. Dan untuk pertama kalinya, Jiwarsa benar-benar merasa sendirian. Malam itu, Jiwarsa tidak membuka buku apapun. Setelah suara kursi roda berhenti di depan pintunya dan lorong kembali sunyi, ia hanya duduk memeluk lutut di sudut kamar. Ia tidak tahu apa yang lebih menakutkan, suara yang datang atau keheningan setelahnya. Ia baru merebahkan diri menjelang pukul 10. Lampu tidak ia matikan. Tidak ada suara dari kamar ibunya malam ini. Tidak ada panggilan. Tidak ada gumaman. Rasa kantuk datang perlahan. Tubuhnya terlalu lelah untuk melawan. Tapi ketika ia mulai tertidur, dadanya terasa berat. Nafasnya menurun. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia sadar, tapi tidak mampu bangun. Dari sudut matanya ada seseorang berdiri di sisi tempat tidur. Langkahnya tidak terdengar, tapi wajahnya sangat dekat. Seorang wanita tua dengan kebaya merah. Wajahnya keriput, tapi matanya melotot lebar. Nafasnya kasar. Tangannya mencengkeram baju Jiwarsa dan menariknya kuat. "Ibumu sudah waktunya," teriaknya keras. "Bangun, ibumu sudah waktunya." Jiwarsa ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Tubuhnya dingin, tidak bisa bergerak. Bau melati memenuhi seluruh ruangan, lebih kuat dari malam-malam sebelumnya. Wanita tua itu terus berteriak sambil mengguncang tubuh Jiwarsa. "Bangun, sekarang. Sekarang."
Jiwarsa akhirnya bisa menggerakkan tangan dan langsung terbangun dengan nafas tersengal. Belum membasahi punggungnya, ia langsung berdiri dan membuka pintu kamar. Lorong gelap tapi tidak dingin, tidak ada suara. Ia berlari menuju kamar ibunya, membuka pintunya tanpa ragu. Lasmi Daryowati terbaring diam di ranjang, tubuhnya lurus, tangannya terlipat di perut, matanya tertutup. Tidak ada gerakan sama sekali. Jiwarsa mendekat, menggoyangkan baunya pelan. "Bu, bangun bu." Tidak ada jawaban. Tangannya menyentuh pipi ibunya, dingin, sangat dingin. Nafasnya tidak ada. Jiwarsa merunduk, mendekatkan telinga ke dada ibunya. Tidak terdengar detak apapun. Ia berdiri lagi, menahan tubuhnya agar tidak jatuh, lalu memeluk ibunya erat-erat. "Ibu, jangan sekarang bu. Jangan tinggalin saya dulu." Tangisnya pecah di sisi ranjang, suaranya lirih tapi mengalir deras. Ia tidak tahu harus merasa apa. Sebagian dirinya hancur karena kehilangan, tapi bagian lain seperti melepaskan beban yang terlalu lama ia pikul sendirian. Tapi yang paling sulit dihilangkan bukan hanya rasa kehilangan. Wajah wanita berkebaya merah itu tetap tinggal di pikirannya. Siapa dia? Kenapa muncul hanya untuk memberitahu bahwa ibunya akan pergi? Dan kenapa harus dirinya yang melihat semua itu? Tidak ada jawaban malam itu, hanya tubuh ibunya yang kaku dan malam yang tidak ingin cepat berlalu. Tangisan Jiwarsa masih basah saat matahari pagi muncul dari balik pohon jati di belakang rumah. Tubuh ibunya kini sudah diselimuti kain kafan. Pemakaman berlangsung tanpa upacara besar. Hanya 3 tetangga yang datang. Itu pun karena diminta oleh Pak Lurah. Warga dusun Kalitirta tidak banyak tahu tentang kondisi Larasmi Daryowati sebelum wafat. Jiwarsa memang tidak pernah bercerita apapun. Di sisi makam, Paman Surya berdiri tenang dengan tangan bersedekap. Setelah tanah terakhir ditimbun, ia mendekat dan menepuk bahu Jiwarsa. "Ning, mulai malam ini jangan dulu tidur di kamar ibumu. Jangan juga bersihkan barang-barangnya dulu." Jiwarsa mengangguk pelan. Ia tidak bertanya kenapa, karena jawaban yang ia cari tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia hanya mengikuti. Sore itu Mbak Kinanti datang mengembalikan kunci kamar pembantu dan membawa 1 koper kecil. "Maaf ya Mbak Yu, saya nggak sanggup. Malam-malam di sini bikin saya tidak bisa tidur. Saya takut." Jiwarsa tidak menahan. Ia hanya menatap sejenak dan berkata, "Terima kasih sudah bantu ibu selama ini." Kinanti memeluknya sebentar, lalu pergi tanpa menoleh. Rumah tua itu kini benar-benar milik Jiwarsa. Malam pertamanya tanpa ibu, tanpa suara, tanpa panggilan marah, justru membuatnya sulit tenang. Ia duduk lama di ruang tengah, lampu menyala setengah. Saat jam menunjukkan pukul 9, suara roda kursi kembali terdengar. Lambat, menyeret, lalu berhenti. Jiwarsa memejamkan mata, tidak bangun dari duduknya. Ia tidak perlu memastikan asal suara itu. Ia sudah tahu. Beberapa menit kemudian, bau melati mengisi ruangan. Kali ini datang dari arah belakang rumah. Udara tidak berubah, tapi bau itu menyebar cepat, lalu menghilang begitu saja. Jiwarsa berdiri perlahan, berjalan ke kamar ibunya. Pintu masih tertutup, tidak bergerak. Ia tidak membukanya, ia hanya berdiri di sana, memegang gagang pintu, diam. Hatinya tidak tenang, tapi juga tidak panik. Ia tahu rumah ini masih menyimpan sesuatu. Di kamarnya sendiri, Jiwarsa duduk menghadap dinding. Foto keluarganya yang telah ia perbaiki telah robek, kini tergantung di tembok dengan bingkai baru. Ia memandang wajah ibunya yang tersenyum di foto itu. Tidak semua bagian dari ibunya ikut dikuburkan di pemakaman tadi siang. Ada yang tertinggal, dan ia harus hidup bersama itu. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.